Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisma Hanifah dengan NIM 200201010115 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas proyek ICT Literasi dengan judul Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk UMKM di Indonesia. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Menurut penelitian Adi Ningsih tahun 2001, kemudian pendapat tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Urata tahun 2000 yang mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan oleh manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syarif tahun 2008 menyimpulkan bahwa terbatasnya kemampuan UMKM dalam mengakses informasi untuk mempromosikan produknya menjadi kendala tersendiri. Selanjutnya akan kita bahas tinjauan pustaka. Keempat, tinjauan pustaka kami ambil dari penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rahmana tahun 2009 mengatakan bahwa UMKM perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saingnya, mengingat di era globalisasi ini, arena persaingan semakin kompetitif dan bersifat mendunia. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kobaklo tahun 2011 menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi UMKM dalam menghadapi TI ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas keputusan dari pelaku UMKM atau top management, ada modal atau anggaran untuk pengembangan TI, SDM bidang TIK yang ada di UMKM, adanya aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya atau karakteristik UMKM itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain lingkungan yang kompetitif atau persaingan dengan UMKM lain, pemerintah, pelanggan, dan supplier, serta konsultan TI dan vendor. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Van der Sen dan Van der Dijk pada tahun 2010. Mereka mengatakan kesenjangan digital pada awalnya lebih memperhatikan pada kesenjangan terhadap akses atau kepemilikan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya internet, telah mengubah terminologi terhadap kesenjangan akses yang menjadi kemampuan dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Tona Aurora Junaidi pada tahun 2016. Beliau mengatakan masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM, baik dilihat dari penggunaan komputer maupun internet dalam pengelolaan usahanya. Selanjutnya adalah metode yang kita lakukan untuk melakukan penelitian ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menentukan tema yang relevan saat ini, kemudian mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data di internet. Kemudian, data yang kami ambil dari artikel, surat kemen, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan.
Di samping adalah diagram alir dari metode penelitian kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai output dan target capaian. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM mengadopsi TI. Yang pertama adalah faktor internal, terdiri atas keputusan para pelaku UMKM atau top management, modal atau anggaran untuk mengembangkan TI, sumber daya manusia bidang TIK, adanya aplikasi-aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya atau karakteristik UMKM itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, terdiri atas lingkungan yang kompetitif, yaitu persaingan dengan UMKM lain, pemerintah, pelanggan, dan supplier, serta konsultan dan vendor. Beberapa faktor yang menghambat yang ditemui pada penelitian-penelitian terdahulu telah terpecahkan. Saat ini aplikasi-aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan UMKM sudah banyak. Penggunaan aplikasi saat ini lebih mudah dan lebih canggih, sehingga sumber daya manusia dapat mengoperasikan fitur-fitur tersebut dengan mudah. B. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa tindakan pemerintah yang mendukung penggunaan TI dalam UMKM yaitu 1. Pasar digital atau PADI digagas oleh Kementerian BUMN dengan sasaran 540.000 pelaku UMKM. Kemudian mitra BUMN-nya yaitu antara lain PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani. Yang kedua, Bela Pengadaan, penggagas lembaga pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sasarannya yaitu 6 loka pasar, yaitu Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan Shopee. Kemudian tujuannya yaitu melibatkan UMKM melalui proses penyediaan barang dan jasa yang menghasilkan value for money, menuntut kemudahan, transparansi, kenyamanan, dan akuntabilitas para pelaku pengadaan. Selanjutnya adalah laman usaha kecil menengah, penggagas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tujuannya menghasilkan platform penjualan barang dan jasa UMKM melalui laman e-commerce dan pengadaan langsung secara elektronik. Anggarannya sekitar 307 triliun. Selanjutnya, C. Pengaruh penggunaan TI di Indonesia. 1. Adanya COVID-19 telah mengubah perilaku konsumen dan para kompetisi bisnis para pelaku usaha. Terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring ke daring. Trafik meningkat 15-20%. Kedua, sebanyak 17% konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital. Yang ketiga, 4% pelaku usaha aktif melakukan penjualan melalui e-commerce. Yang keempat, produk domestik bruto atau PDB ekonomi digital pada tahun 2020 mencapai 150 miliar US dollar atau bertambah 11% dari tahun 2019. Dan yang terakhir ialah target capaian. 1. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM pada 2023 dengan strategi yang disiapkan yaitu meningkatkan infrastruktur jaringan, memaksimalkan program literasi digital, pelatihan langsung kepada UMKM. Yang kedua, adanya program peningkatan bisnis UMKM Schooling Up. Program ini menyasar pada sektor pertanian dan nelayan dalam mengembangkan bisnisnya melalui teknologi digital dan kemampuan bahasa Inggris untuk UMKM dan pelaku usaha di desa wisata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.